mulai praktikum pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wahyu Pramesti SE/MSI selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Yang terhormat Ibu Sayekti Endah Retno Meilani SE/MSI selaku pemateri pada praktikum siang hari ini. Yang terhormat asisten praktikum dan juga para peserta yang telah join dalam Zoom meeting hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada join Zoom siang hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya Rio Akti Fernando selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya praktikum siang hari ini. Tema praktikum siang hari ini yaitu terkait value investing. Apa sih value investing itu? Value investing merupakan metode atau cara membeli saham di bawah harga wajar atau membeli saham di harga yang lebih murah. Pada praktikum pertemuan sebelumnya, kita sudah di-spill nih terkait produk investasi apa aja yang ada di pasar modal seperti saham, reksadana, jadi sukuk dan maupun instrumen derivatif lainnya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan belajar metode value investing. Tentunya jika kita ingin membeli saham perusahaan maka dapat menganalisanya dengan melihat kinerja sebuah perusahaan. Kinerja perusahaan ini dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Entah itu laporan keuangan triwulan maupun laporan tahunan. Dalam value investing ini kita akan mengenal rasio-rasio apa aja yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan seperti rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, maupun rasio likuiditas yang mana merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo. Untuk itu, secara mendalam dan lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Ibu Sayekti Endah Retno Meilani SE/MSI selaku pemateri praktikum pasar modal hari ini. Kepada Ibu Sayekti, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Rio selaku moderator kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau ngecek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas ya Mas Rio ya dan teman-teman semua. Terdengar, Bu? Oke, ya. Dengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sekaligus pada saat kita liburan ya, kita. Jadi ini mohon maaf ini mengganggu waktu teman-teman untuk jalan-jalan gitu ya. Tetapi semoga dengan diskusi kita atau nanti ini ya penyampaian materi praktikum kita pada siang hari ini tidak menjadikan kita belajar hidup di masyarakat kayak gimana sih? Kehilangan waktunya untuk nanti masih bisa jalan-jalan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Rio tadi gitu ya, saya akan memaparkan atau sedikit menyampaikan informasi tambahan mengenai apa itu value investing gitu ya ke teman-teman semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tampaknya ada 2 prodi ya Mas Rio ya yang ikut bersama kita untuk belajar bersama mengenai value investing teman-teman semua. Oke, mungkin saya bisa dibantu untuk share screen-nya, Mas Rio.
sambil menunggu untuk share screen atau share PPT dari Mas Rio ataupun admin Zoom-nya gitu ya, perkenalkan saya Sayakti Endah gitu ya teman-teman semua, rekan-rekan saya manggilnya adik-adik aja ya, adik-adik semua. Saya dosen khususnya di Prodi Akuntansi Syariah. Perkenalkan bagi teman-teman yang mungkin barangkali belum pernah ketemu saya atau belum pernah melihat saya gitu ya, karena memang saya ini kalau mengajar di mata kuliah semester atas ya, saya tidak pernah di semester bawah, jadi saya ngampunya di semester 6 atau semester 7. Jadi nanti bagi teman-teman yang di program studi akuntansi syariah, kalau memang nanti di semester 6 atau 7, insya Allah nanti baru bisa bertemu saya di mata kuliah akhir gitu ya. Dan insya Allah nanti kalau di semester 7 pula gitu ya, kelanjutan daripada praktikum pasar modal ini nanti ada mata kuliah terkait dengan teori portofolio dan analisis investasi. Nah, salah satu bagian dari value investing ini nanti gitu ya, yang kita juga akan mempelajari mengenai nilai intrinsik saham gitu ya, itu akan lebih detailnya kita bahas pada saat nanti teman-teman belajar mengenai teori portofolio dan analisis investasi. Kalau untuk prodi MBS, kalau tidak salah di semester 6 lebih cepat ya untuk mata kuliah portofolionya. Tapi mata kuliahnya sepertinya namanya berbeda, kelihatannya pasar modal atau apa. Saya juga tidak cukup Pak, apa namanya hafal terkait dengan kurikulum yang di prodi MBS ya teman-teman semua. Kemudian perkenalkan juga saya konsentrasinya di akuntansi keuangan memang gitu, sehingga pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan melalui praktikum pasar modal ini terkait materi yaitu mengenai value investing gitu ya. Karena di dalam value investing nanti ada 4 rasio yang mewakili yang nanti akan kita bahas bersama gitu ya. Di antaranya ada debt to equity ratio, kemudian ada rasio PBV, price to book value, kemudian ada apa namanya ROE, return on equity, dan juga nanti ada dividend yield gitu ya. Meskipun nanti teman-teman semua Oh, bismillah. Bismillah kan, bismillah untuk Islam dong ya. Bah, iya yuk. nanti meskipun Oke, cek suara saya bisa terdengar nggak teman-teman? Terdengar, Bu. Merbu. Oke, ya. Oke, jadi sebenarnya di dalam nanti kita akan mempelajari value investing. Sebenarnya kalau nanti teman-teman belajar juga di manajemen keuangan atau mata kuliah yang terkait dengan rasio ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai dasar analisis untuk melakukan value investing. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya batasi ya 4 rasio saja gitu ya, yang seringkali digunakan investor gitu ya untuk melakukan analisis value investing, meskipun ada banyak rasio yang lainnya gitu ya. Oke, kita langsung saja slide berikutnya. Ya, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai 4 rasio nanti yang lebih detail nanti akan kita sampaikan ke teman-teman semua gitu ya. Perlu kita sampaikan mengenai definisi ya atau apa itu value investing gitu ya, supaya teman-teman nanti apa namanya punya pemikiran yang sama terkait dengan strategi investasi. Karena kalau kita bicara strategi investasi gitu ya, tidak hanya kita menggunakan konsep value investing saja, tetapi nanti ada income investing, ada juga growth investing. Cuma pada kesempatan kali ini kita batasi pada salah satu strategi investasi, yaitu fokusnya pada value investing. Nah, value investing sendiri merupakan strategi investasi saham yang berfokus pada mencari saham-saham yang under value di bursa. Nah, saham-saham under value yang ada di bursa ini merupakan saham-saham yang harganya murah ya, teman-teman semua. Yaitu saham yang harganya di pasar lebih murah daripada nilai intrinsiknya atau berdasarkan analisis fundamentalnya. Artinya murah itu bukan berarti makna denotasi, ya, tetapi murah itu adalah harga pasar yang ditawarkan itu lebih murah dibandingkan dengan nilai sesungguhnya. Nilai intrinsik itu adalah nilai sesungguhnya atau nilai sebenarnya dari suatu sekuritas. Atau kalau dalam hal ini kita bicara saham, ya dari suatu saham gitu ya. Nah, kalau nanti kita bisa definisikan lebih jauh gitu ya, atau kita bisa gunakan istilah lebih simpelnya gitu ya.
bahwa value investing itu adalah mencari saham yang dalam tanda kutip adalah salah harga berdasarkan fundamentalnya gitu ya teman-teman semua. Nah, value investing ini merupakan salah satu strategi untuk kita berinvestasi yang biasanya tujuannya adalah untuk strategi jangka panjang. Tidak untuk jangka pendek. Dalam 1 tahun, tapi ketika kita berbicara value investing ini biasanya kita akan membandingkan kinerja ya, kinerja perusahaan itu, potensi perusahaan itu dari tahun ke tahun gitu ya, untuk kita tahu potensi di masa yang akan datang mengenai emiten ataupun saham yang nanti kita pilih sebagai investasinya. Nah, di kalangan investor, orang-orang yang menggunakan pendekatan value investing dalam berinvestasi saham ini seringkali disebut sebagai value investor. Sebaliknya, kalau tadi ya saham yang kita beli dengan harga di pasar itu lebih rendah daripada nilai intrinsik, maka dikenal dengan yang namanya value stock, teman-teman semua. Itu istilah-istilah yang ada di dalam strategi value investing. Oke, next slide berikutnya. Nah, apa saja yang perlu kita kita siapkan ketika kita ingin menerapkan value investing ini gitu ya. Ada 5 hal, meskipun nanti ada beberapa hal juga yang bisa menjadi penambah juga untuk memperkuat kita pemahaman kita supaya menjadi investor yang mumpuni atau canggih ya, yang dalam hal ini ada investor yang sophisticated gitu ya. Untuk yang 5 hal ini meliputi apa saja? Yang pertama yaitu ketika kita memilih value atau strategi mengenai value investing, maka kita harus mampu menjadi seorang investor yang bisa memahami fundamental perusahaan atau emiten itu adalah fundamentalnya yang potensinya bagus atau baik. Yang tadi, karena kalau kita sudah menerapkan value investing itu, kita mampu memilih emiten atau harga saham perusahaan dengan harga yang pasar yang lebih murah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua, strategi ini cocok digunakan untuk keuangan jangka panjang. Nah, bagi kalian yang tujuan investasinya adalah untuk jangka panjang, maka teman-teman bisa memilih strategi investasinya menggunakan yang namanya value investing. Kemudian yang ketiga, di dalam value investing itu menuntut penguasaan teknis. Tujuannya apa? Agar kita bisa menilai harga wajar dari suatu saham. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan kita untuk bisa menentukan yang namanya besarnya nilai intrinsik, teman-teman semua. Karena yang paling sulit di dalam kita menggunakan value investing ini adalah kita menentukan besarnya nilai intrinsik sahamnya, nilai yang sesungguhnya dari suatu saham. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya. Kalau yang selama ini bisa digunakan dalam kegiatan riset ataupun kegiatan akademis, yaitu kita menggunakan yang namanya pendekatan present value atau pendekatan nilai sekarang, dan juga yang namanya pendekatan rasio yang bisa digunakan untuk menilai intrinsik, nanti juga bisa menggunakan pendekatan price earning ratio. Dan untuk lebih detailnya nanti seperti apa dengan pendekatan nilai sekarang, kemudian pendekatan price earning ratio, itu nanti kita akan bahas lebih jauh pada mata kuliah teori ya yang berkaitan dengan pasar modal ataupun teori portofolio dan analisis investasi. Kemudian yang keempat, di dalam value investing ini, karena tadi saya bilang ya, ini digunakan untuk investasi jangka panjang gitu ya, butuh kesabaran yang tinggi dari para investornya, maka di sini investor perlu menyisihkan waktu ya. Menyisihkan waktu buat apa gitu ya? Untuk mempelajari laporan keuangan dari emiten atau perusahaan yang kita tertarik untuk membeli sekuritasnya. Baik itu saham, suku, obligasi, dan yang lainnya gitu ya.
Karena ketika kita sudah memilih strategi value investing ini, mau tidak mau kita itu harus mau ya untuk mampu membaca dan memahami isi daripada laporan keuangan yang bersangkutan dari perusahaan atau emiten yang bersangkutan ya. Tidak sekedar oh ini ada angka ekuitas sebesar ini, oh ini ada angka aset lancarnya sebesar ini, tidak gitu ya. Tetapi dari laporan keuangan yang disajikan gitu ya untuk setiap periodenya gitu ya, kita mampu untuk melihat tren perkembangannya dari periode ke periode untuk melihat apakah perusahaan ini dalam kondisi fundamentalnya baik atau tidak gitu ya. Sehingga kita butuh waktu untuk itu gitu. Karena baca laporan keuangan itu nggak bisa dalam jangka waktu menit ya, tidak ini isi daripada laporan keuangan. Kemudian yang kelima adalah melalui value investing ini diharapkan gitu ya, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar ya tentunya pada saat nanti tepat kita menjual saham yang kita miliki atau sekuritas yang kita miliki ya. Nanti pada saat nilainya sudah di atas apa namanya nilai intrinsiknya gitu ya. Nah, nanti kita harapkan melalui value investing ini adalah kita mendapatkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang ya. Oke. Kemudian slide berikutnya. Nah, kemudian ini sedikit kita singgung dulu mengenai nilai intrinsik ya teman-teman semua, karena konsep dasar daripada value investing tadi adalah kita membeli saham dengan harga yang murah, artinya nilai pasarnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Nah, kita kenali dulu apa itu nilai intrinsik ya, sekilas kita sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, next. Ya, nilai intrinsik itu teman-teman semua merupakan nilai wajar atau nilai sesungguhnya, nilai yang sebenarnya dari suatu sekuritas atau dalam hal ini adalah nanti saham ya yang diperoleh melalui perhitungan tertentu. Jadi untuk kita bisa menentukan besarnya nilai intrinsik itu ada pendekatan yang nanti bisa kita terapkan ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, cek. Oke, mohon maaf tadi saya kendala sinyal di saya. Cek dulu teman-teman bisa dengar suara saya lagi. Udah Dengar, Bu.
Bisa, Oke. Oke, mohon maaf. Saya ulang lagi. Jadi dalam menentukan bisa. nilai intrinsik teman-teman semua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, bagaimana kita nanti akan bisa menentukan nilai intrinsik suatu saham. Yang pertama yaitu performa finansial teman-teman semua. Jadi bagaimana baiknya kinerja keuangan suatu emiten itu nanti juga akan berpengaruh pada besarnya nilai intrinsik suatu saham. Kemudian yang kedua juga besarnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, biasanya kita bisa melihat berapa nilai pendapatan perusahaan itu dari laporan laba rugi komprehensif ya. Jadi kalau teman-teman yang akuntansi mungkin Anda mengenal beberapa laporan keuangan ya. Salah satu di antaranya adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, komponen pendapatan ini bisa kita lihat, pendapatan dan penghasilan bisa kita lihat dari laporan laba rugi komprehensif. Kemudian kasnya perusahaan itu positif gitu ya. Positif itu artinya adalah antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar itu lebih besar aliran kas masuk ya dibandingkan dengan aliran kas keluarnya perusahaan. Sehingga ini menjadikan cash flow-nya positif. Nah, yang diharapkan untuk menghasilkan nilai intrinsik yang baik itu manakala perusahaan memiliki cash flow yang positif teman-teman semua. Kemudian laba ini juga menentukan besarnya nilai intrinsik suatu sekuritas atau emiten teman-teman semua, atau kita kenal dengan profit ya. Ini juga bisa teman-teman dapatkan dari laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor fundamental yang lainnya yang juga menentukan besarnya nilai intrinsik, yaitu yang meliputi brand perusahaan, model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, market share-nya atau target pasarnya, dan juga keunggulan kompetitif lainnya. Nah, semakin baik faktor-faktor ini gitu ya, maka nilai intrinsik dari suatu saham itu juga akan semakin baik. Tetapi sebaliknya, manakala performa finansialnya juga tidak baik atau pendapatannya juga artinya rugi perusahaan dan sebagainya gitu, maka ini juga akan berpengaruh kepada nilai intrinsik suatu sekuritas atau saham, teman-teman semua. Oke, next slide berikutnya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa nilai intrinsik itu berbeda dengan yang namanya harga saham ya, teman-teman semua ya. Harga pasar saham maksudnya. Kalau harga pasar saham itu adalah nilainya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Dalam hal ini adalah teman-teman bisa mendapatkan harga pasar itu dari web Bursa Efek Indonesia ya, yang biasanya diambil untuk data-data data-data investor atau data-data riset atau akademis itu biasanya menggunakan data close price ya, atau data penutupan teman-teman, harga penutupan. Nah, sedangkan kalau nilai intrinsik ini nilai yang berbeda dengan harga pasar saham gitu ya, yang itu memang datanya ada di Bursa Efek Indonesia. Tetapi kalau nilai intrinsik ini kita harus menghitung sendiri. Jadi ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung yang namanya nilai intrinsik, yang mana tadi mempertimbangkan beberapa aspek yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya, beberapa faktor fundamental yang ada di perusahaan. Kemudian nilai intrinsik ini yang perlu kita ketahui juga dia bersifat subjektif ya. Artinya setiap investor dapat memiliki versi sendiri dalam menentukan nilai intrinsik saham gitu ya. Karena tadi saya bilang ya, karena ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung nilai intrinsik, maka setiap investor juga akan memilih pendekatan mana yang bagi dia gitu ya, itu memudahkan atau bagi dia lebih mudah untuk dipahami dalam rangka untuk menghitung yang namanya nilai intrinsik. Sehingga nilai intrinsik ini bersifat subjektif di antara investor gitu ya, tergantung pendekatan mana yang dipilih oleh investor. Oke, next. Ya, kemudian, nah ini kita sudah masuk kepada rasio ya, gitu ya. Karena memang hari ini kita dibatasi bahwa value investing ini berfokus kepada 4 rasio utama yang nanti akan kita bahas lebih jauh, gitu ya. Jadi ada 4 rasio dari sekian banyak rasio, gitu ya, yang bisa kita gunakan sebagai parameter atau indikator, gitu ya, untuk menerapkan yang namanya value investing ini, teman-teman semua. Yang pertama yaitu ada rasio ROE atau kita kenal dengan return on equity ya. Return on equity ini merupakan salah satu rasio profitabilitas teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman kan mengenal ada beberapa macam rasio ya yang bisa kita gunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan atau emiten.
ada yang namanya rasio profitabilitas atau salah satu pengukurannya dengan menggunakan ROE, ada lagi yang menggunakan ROA, kemudian ada yang menggunakan ROI, ada yang menggunakan apa namanya ROCE dan sebagainya. Jadi ada banyak ya. Kemudian ada rasio yang kedua berikutnya yang nanti akan kita bahas adalah DER, debt to equity ratio ya, yang merupakan salah satu komponen daripada rasio solvabilitas gitu ya. Jadi kalau ROE tadi, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan itu mampu menghasilkan laba gitu ya. Sedangkan kalau DER atau debt equity ratio yang merupakan bagian daripada rasio solvabilitas gitu ya, dia merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Terutama dalam hal ini adalah kewajiban jangka panjang ya, atau dalam hal ini adalah kewajiban yang sifatnya yang apa namanya jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, itu rasio solvabilitas. Kemudian ada rasio PBV dan dividend yield gitu ya. Ini yang mewakili rasio pasar teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman nanti juga selain 3 rasio ini ada rasio likuiditas gitu ya, ada rasio sensitivitas juga ada. Nah, ini rasio PBV atau dan juga dividend yield ini mewakili yang namanya rasio pasar gitu. Kenapa dia mewakili rasio pasar gitu ya? Karena di dalam perhitungan komponen perhitungan PBV atau dividend yield nanti gitu ya, kita akan melibatkan yang namanya komponen harga pasar ya. Harga pasar saham yang mana nanti kita ketahui bahwa harga pasar saham ini dibentuk dari aktivitas penawaran dan permintaan yang ada di pasar. Sehingga rasio PBV dan juga rasio dividend yield ini nanti mewakili yang namanya rasio pasar. Nah, ini kita bahas yaitu rasio ROE atau return on equity. Slide berikutnya. Oke, next. Ya, apa itu ROE gitu ya? Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan yang namanya ROE gitu ya, karena mungkin sudah dipelajari pada beberapa mata kuliah yang sudah diambil oleh teman-teman semua gitu ya. ROE itu merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut. Jadi kalau nanti teman-teman di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan ya. Jadi cara untuk menghitung ROE itu kan dari komponen net income atau kita kenal dengan pendapatan bersih ya, dibagi dengan yang namanya ekuitas. Ekuitas itu sama dengan modal ya, teman-teman semua. Sehingga dari apa namanya rumus itu gitu, kita dapat menyimpulkan bahwa ROE ini digunakan untuk melihat sejauh mana toh kemampuan perusahaan itu dengan modal yang dimiliki dan modal yang berasal dari para investor gitu ya. Kalau teman-teman nanti beli saham itu kan berarti kalian membeli apa namanya memberikan modal bagi perusahaan ya. Nanti komponen itu kan masuk di ekuitas ya. Jadi sejauh mana perusahaan mampu menggunakan modal yang dia miliki yang juga berasal dari para pemegang sahamnya gitu ya. Itu untuk menghasilkan laba. Itu yang namanya rasio ROE atau return on equity. Nah, di dunia saham, pengertian ROE ini juga bisa diistilahkan dengan jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk gitu ya. Karena tadi ya, elemen untuk menghitung ROE adalah net income atau pendapatan bersih dibagi dengan total modal atau ekuitasnya perusahaan. Nah, semakin tinggi ROE gitu ya, karena kita bicara ini rasio profitabilitas gitu ya, di mana komponen kalau teman-teman itu masih ingat ya, yang atas itu kan pembilang, yang bawah penyebut ya. Kalau nilai ROE semakin tinggi, itu kan berarti otomatis labanya kan juga menunjukkan semakin tinggi ya gitu ya. Laba semakin tinggi dibandingkan dengan modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio ROE, maka menunjukkan bahwa fundamental perusahaan itu semakin baik. Artinya apa? Dengan modal yang didapatkan oleh perusahaan dari para pemegang saham, dia mampu menghasilkan laba yang maksimal. Nah, kalau tahun berikutnya ternyata ROE-nya itu meningkat gitu ya, semakin tinggi gitu ya, berarti kinerja perusahaan itu semakin baik gitu ya. Karena laba yang dihasilkannya juga semakin tinggi. Nah, ROE ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator gitu ya untuk mengetahui sejauh mana suatu bisnis itu mampu mengelola permodalan dari para investornya. Tadi ini yang digunakan di dalam rasio ROE.
Oke, next. Nah, kemudian apa itu fungsi atau manfaat dari rasio ROE gitu ya? Ada 5 ini ya konsep yang apa namanya biasanya menjadi manfaat atau fungsi daripada ROE bagi investor gitu ya. Yang pertama yaitu ROE digunakan untuk menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Jelas ya, karena tadi ROE ada elemen untuk menghitungnya adalah income gitu ya atau apa namanya pendapatan bersih dibagi dengan modal gitu ya. Maka dari perhitungan ROE kita akan bisa tahu seberapa baik sih tingkat profitabilitas perusahaan itu. Kemudian yang kedua, ROE juga digunakan sebagai dasar estimasi untuk melihat keuntungan bisnis di masa yang akan datang. Jadi kalau yang namanya value investing itu kan kita alirannya fundamentalis ya. Artinya kalau kita fundamentalis itu mampu untuk melihat kinerja perusahaan dari tahun ke tahun ya, tidak hanya tahun berjalan saja, tapi juga misalnya 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Nah, dari data-data ROE yang kita tahu dari perusahaan atau emiten tertentu gitu ya, maka kita akan bisa melihat ya, apakah perusahaan itu nanti dapat, kalau istilah dalam akuntansi adalah going concern atau tidak gitu ya. Artinya dia di masa yang akan datang masih tetap bertahan atau tidak perusahaan ini. Sehingga kalau dia ROE-nya ada pertumbuhan di setiap tahunnya gitu ya, maka ROE ini bisa kita jadikan dasar untuk menilai atau mengestimasi besarnya ROE di masa yang akan datang. Oh, berarti nanti insya Allah tahun depan juga ROE ini masih menghasilkan nilai yang baik karena perusahaan selama 10 tahun terakhir dia ROE-nya tinggi dan juga dia selalu bertumbuh ya ROE-nya. Ada peningkatan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, ROE itu juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Ya, tadi jelas ya kalau perusahaan itu profit ya dari tahun ke tahun, maka perusahaan itu berarti berkembang atau bertumbuh gitu ya. Berbeda ceritanya kalau perusahaan itu dari tahun ke tahun nilai ROE-nya semakin turun gitu ya. Berarti perusahaan itu ada sesuatu yang salah, teman-teman semua. Oke, kemudian yang keempat, ROE juga dijadikan sebagai indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Jadi sekali lagi, ketika kita nanti tertarik pada sebuah emiten tertentu atau saham dari suatu emiten tertentu gitu ya, dengan ROE-nya yang tinggi gitu ya, sebaiknya jangan kita hanya melihat dari satu perspektif saja, dari satu emiten itu saja. Sebelum memutuskan untuk kita memang mau membeli sekuritas yang kita sudah incar gitu ya, kita tetap perlu membandingkan nilai ROE-nya dengan ROE perusahaan sejenis atau ROE rata-rata industri, teman-teman semua. Supaya kita tahu bahwa ROE dari perusahaan yang kita minati itu memang dia pada nilai yang baik gitu ya. Pada apa namanya pada fundamental yang oke atau fundamental yang baik, teman-teman semua. Sehingga perlu kita bandingkan dengan ROE dari perusahaan yang sejenis atau ROE rata-rata industrinya, teman-teman semua. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manfaat ROE adalah ROE ini menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset ya. Nah, tadi kalau memang perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang baik gitu ya, otomatis manajemen perusahaan gitu ya, atau perusahaan itu mampu mengelola aset yang dia miliki dengan sebaik-baiknya. Karena dengan modal yang dia miliki tadi gitu ya, dia mampu mengoptimalkan aset dan kemudian dia dapat menghasilkan laba atau profit bagi perusahaan itu sendiri dan juga profit bagi para pemegang sahamnya. Nah, gitu. Oke, karena yang diharapkan oleh para investor adalah profit ya atau laba yang tinggi gitu ya. Karena dengan laba yang tinggi nanti tentunya nilai perusahaannya akan semakin baik, harga pasarnya semakin tinggi kan gitu ya. Sehingga nanti kalau perusahaan yang kita harapkan dengan menggunakan value investing ada labanya positif, berarti perusahaan mampu bagi dividen dan dividennya juga besar yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Sehingga melalui ROE ini dapat menunjukkan seberapa kredibel sih perusahaan yang bersangkutan. Oke, next. Nah, kemudian ini ya, tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana rumus untuk menghitung return on equity atau ROE gitu ya. ROE itu dihitung dari net income dibagi dengan shareholder equity atau pendapatan bersih
dibagi dengan total ekuitas atau total modal perusahaan. Nah, ROE yang baik itu yang berapa nilainya gitu ya. Kalau secara umum sesuai dengan apa namanya konsep teori ekonomi bahwa hasil perhitungan ROE yang mendekati nilai 1 gitu ya, menunjukkan bahwa ROE itu semakin efektif dan semakin efisien gitu ya. Karena kenapa efektif dan efisien gitu ya? Berarti perusahaan itu mampu mengelola ekuitas dari para pemodalnya gitu ya, para pemegang sahamnya gitu ya, untuk menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Nah, sehingga ROE yang baik itu diharapkan yang mendekati nilainya adalah mendekati 1. Sebaliknya, apabila ROE itu mendekati nilai 0 gitu ya, berarti perusahaan itu tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien dan efektif gitu ya. Artinya perusahaan belum secara optimal mampu mengelola modalnya itu dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan profit bagi perusahaan atau para pemegang sahamnya. Nah, biasanya ini apa namanya kalau para investor itu melihatnya ROE yang ideal gitu ya, atau saham yang bagus itu minimal di level adalah 15% teman-teman semua. Karena kalau 15% itu artinya apa? Setiap investasi Rp1.000 gitu ya yang akan ditanamkan oleh para investor kepada emiten atau perusahaan itu diharapkan menghasilkan keuntungan atau bersih paling sedikit adalah sebesar 15%. Oke, next. Oke, ini data dari IDX Channel ya. Ini tapi coba saya ambilkan 3 ranking tertinggi untuk nilai ROE yang bagus pada tahun 2022 ya, karena 2023 belum berakhir ya. Jadi data ini saya ambilkan akhir tahun 2022 nilai ROE tertinggi menurut IDX Channel ya, teman-teman semua. Yang tertinggi itu adalah PT Unilever, teman-teman semua, dengan nilai ROE tertinggi yaitu sebesar 134,21%. Kemudian yang kedua ada PT Matahari Department Store Tbk dengan kodenya LPPF ya, di mana ROE-nya adalah sebesar 76,80%. Dan yang ketiga yaitu ada PT Indosat dengan kodenya ISAT ya, dengan prosentase ROE-nya yaitu sebesar 63,96%, rekan-rekan semua. Ini yang mewakili apa namanya sektor non keuangan ya teman-teman semua untuk apa namanya nilai ROE tertinggi. Oke, next. Nah, dari 3 contoh perusahaan dengan nilai ROE tertinggi pada tahun 2002 tadi gitu ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menganalisis 4 rasio ya. Jadi ROE, kemudian ada DER, kemudian apa namanya PBB dan juga dividen yield. Ini saya coba untuk mengambil salah satu perusahaan yaitu Unilever ya. Kenapa Unilever? Karena seperti kita ketahui bahwa Unilever ini merupakan salah satu apa namanya emiten atau perusahaan yang merajai di sektor consumer goods ya di Indonesia dan juga di dunia, teman-teman semua. Dan saham Unilever ini termasuk juga saham blue chip ya, teman-teman semua ya. Dan dia kinerjanya juga cukup tinggi dan kemudian harga sahamnya juga cukup tinggi ya dia untuk Unilever ini. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kita untuk mengetahui atau menghitung nilai ROE dari perusahaan yang bersangkutan. Oke, next. Nah, ini teman-teman semua. Jadi kalau nanti teman-teman ya baca laporan keuangan sekali lagi untuk value investing, untuk kalau kita memilih strategi investasi dengan menggunakan value investing itu, maka jangan malas untuk baca laporan keuangan. Jangan malas untuk mempelajari laporan keuangan gitu ya. Karena memang yang namanya value investing ini salah satu keberhasilannya adalah seorang investor itu mampu memahami yang namanya laporan keuangan dari emiten yang dia tertarik atau incar ya teman-teman semua. Nah, untuk menghitung yang namanya return on equity tadi ya, di mana dihitung dari pendapatan bersih atau net income atau laba bersih dibagi dengan ekuitas gitu ya. Nah, untuk nilai laba kita misalkan tahun 2022 ya, ini kalau laporan keuangan itu kan biasanya disajikan secara komparatif ya, 2 tahun ya minimal ya. Kalau kita apa namanya download data tahun 2022, laporan tahunan itu ya atau laporan keuangan pasti disajikannya dalam 2 tahun, yaitu tahun 2022 dan tahun sebelumnya. Atau dalam hal ini adalah tahun 2021, teman-teman semua. Nah, untuk laba Anda bisa peroleh data laba yang sebagai
komponen untuk menghitung yang namanya ROE tadi yang saya merah itu ya. Jadi teman-teman lihat laba di tahun 2022 teman-teman semua. Besarnya 5.364.761 dalam jutaan rupiah. Berarti kalau dalam jutaan rupiah itu satuannya adalah dalam miliar ya itu ya teman-teman semua. Oke, itu datanya. Kemudian ekuitas, kalau yang laba tadi kita ambilkan dari laporan laba rugi komprehensif, sedangkan kalau untuk ekuitas atau modalnya kita ambilkan dari laporan posisi keuangan. Itu teman-teman bisa lihat yang saya beri tanda merah ekuitas, dilihat angkanya yang tahun 2022 teman-teman semua. Yaitu sebesar 3.997.256 ya. Triliun ya, ini dalam jutaan ya. Oke, berarti triliun itu teman-teman semua. Oke, next slide berikutnya. Sehingga kalau kita hitung ya, tadi ya data itu kita hitung teman-teman semua ini, saya masukkan ke sini, ternyata besarnya ROE, tadi sesuai dengan data dari IDX Channel ya, ternyata besarnya ROE UNVR atau Unilever pada tahun 2022 adalah sebesar 134,21%. Kalau dibilang tadi ROE yang baik adalah yang mendekati 1, ini jelas sudah lebih dari 1 ya, atau 100% ya, karena nilainya adalah 134,21%. Dan kalau dibilang, tadi investor bilang kalau saham itu yang ROE-nya aman tuh yang nilainya adalah sudah di atas 15%, dia nilainya jauh di atas 15%, yaitu sebesar 134,21% teman-teman semua. Nah, ini memang karena sejauh sampai dengan saat ini begitu ya, Unilever memang memiliki prospek bisnis yang cukup baik ya teman-teman semua ya. Dan angka 100% ini bukan angka yang salah teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti menganalisis ROE-nya UNVR dari tahun ke tahun, misalnya 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya itu nilainya pasti di atas 100% teman-teman semua gitu ya. Nah, ini kenapa demikian gitu ya. Karena memang kalau kita lihat komposisinya gitu ya, komposisi laba dengan ekuitasnya gitu ya, itu ternyata laba yang dihasilkan oleh Unilever dibandingkan dengan besarnya ekuitasnya itu masih besar labanya teman-teman semua. Sehingga kalau laba dengan nilai yang tinggi dibagi dengan ekuitas dengan nilainya yang lebih rendah daripada laba gitu ya, ini menjadikan nilai ROE dari perusahaan Unilever itu sangat tinggi atau nilainya di atas 100% teman-teman semua. Nah, itu kenapa gitu ya? Kalau nanti kita lihat, jadi seorang value investor itu harus tajam ya dalam membaca laporan keuangan. Kenapa ya kok bisa ya Unilever itu dia nilai ROE-nya sangat tinggi sekali. Ternyata kalau nanti kita lihat gitu ya di komponen laporan keuangannya Unilever itu ya, dalam struktur pendanaan, kalau kita bicara struktur pendanaan perusahaan ya, struktur pendanaan itu ada dua, bisa yang berasal dari internal, bisa yang berasal dari eksternal. Kalau eksternal itu berarti kita menggunakan utang, kemudian kalau internal itu kita menggunakan yang ekuitas atau modal. Nah, ternyata kalau nanti teman-teman lihat di dalam laporan posisi keuangannya Unilever itu, dia pendanaannya lebih banyak tidak menggunakan ekuitas, tapi dia menggunakan yang namanya utang. Tetapi yang nanti akan saya jelaskan juga, kita perlihatkan dari laporan keuangannya, Unilever ini sangat sehat. Karena meskipun dia dalam menghasilkan laba itu lebih banyak pendanaannya dari utang, ternyata utangnya yang banyak itu bukan dari utang jangka panjang. Tetapi komponen terbesar dalam utangnya perusahaan Unilever itu adalah utang lancarnya, atau utang usaha, atau utang jangka pendek. Sehingga kalau perusahaan lebih besar utang usahanya dibandingkan dengan utang jangka panjangnya, maka perusahaan itu adalah dalam kondisi yang sehat, teman-teman semua. Karena kalau utang usaha atau utang lancar itu adalah utang yang akan bisa dilunasi oleh perusahaan kurang dari 1 tahun. Tapi kalau utang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, itu ada resiko yang lebih tinggi. Dan ternyata Unilever itu adalah salah satu perusahaan yang dia struktur utangnya itu di bagian utangnya, utang lancarnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan utang jangka panjangnya. Artinya utang berbunganya dia, utang yang mengandung riba oleh perusahaan Unilever itu sangat minim dibandingkan dengan utang lancarnya. Oke, next. Nanti kita akan bahas pada saat membahas DER ya, teman-teman semua. Oke, kita fokus di ROE dulu ya. Nah, ini
kita lihat ya, ini tadi yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman tampil di layar ya, itu yang saya kotak merah itu adalah jumlah liabilitas, yang berikutnya adalah jumlah ekuitas. Kita lihat di dalam struktur pendanaannya Unilever itu antara ekuitas dengan total liabilitas atau utangnya itu lebih besar total liabilitasnya atau utangnya. Cuma teman-teman lihat lagi, antara jumlah liabilitas jangka pendek dengan jumlah liabilitas jangka panjangnya, itu besarnya masih besar jumlah liabilitas jangka pendek. Artinya Unilever itu perusahaan yang solvable, gitu ya. Karena dia komponen utangnya lebih banyak yang sifatnya jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan itu mampu dibayar oleh Unilever dibandingkan dengan utang jangka panjang dia. Itu yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Value investing kita tuh harus mampu ya dan mau untuk mempelajari laporan keuangannya sampai detail ya untuk tahu potensi perusahaan yang kita minati. Oke, jangan hanya melihat dari ROE yang tinggi tapi kita tidak tahu ROE yang tinggi itu karena dibentuk oleh faktor apa dan kenapa gitu. Nah, seorang value investor yang canggih itu harus sampai ke detail ke sana juga dalam rangka dia mampu membaca laporan keuangan untuk memastikan bahwa kondisi perusahaan itu memang dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana kita akan melihat atau menggunakan ROE ini ya untuk digunakan dalam analisis teman-teman semua gitu ya. Yang pertama tentunya ketika kita menggunakan ROE sebagai salah satu strategi untuk investasi itu harus kita bandingkan juga ROE perusahaan yang kita minati dengan ROE perusahaan yang lain dalam industri yang sejenis ya. Gitu ya. Jadi kita bandingkan dulu apakah ROE perusahaan yang kita minati itu berada pada nilai ROE yang baik dibandingkan dengan ROE yang dalam perusahaan yang industri yang sejenis. Yang kedua juga kita perlu sebagai seorang value investor itu membandingkan juga ROE dari periode ke periode ya. Artinya kita perlu melakukan yang namanya analisis time series teman-teman semua. Membandingkan data ROE 3 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, atau 10 tahun sebelumnya. Supaya kita tahu ada tren pertumbuhan enggak ROE dari perusahaan yang kita minat itu dari tahun ke tahun ya. Karena sekali lagi ketika kita menerapkan yang namanya value investing adalah strategi tujuan investasi kita adalah jangka panjang. Sehingga kan berarti kita harus mau melihat, mempelajari fundamental perusahaan itu dari tahun ke tahun. Oke. Kemudian yang ketiga gitu ya, semakin meningkat ROE gitu ya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin bertumbuh. Kalau semakin bertumbuh, otomatis pasti banyak banyak investor yang tertarik untuk memilih perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Karena memang ROE-nya menunjukkan nilai yang selalu mengalami pertumbuhan atau peningkatan dari tahun ke tahun gitu. Oke, next. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari ROE ya, ini baru rasio ROE ya. ROE dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam memilih saham unggulan. Namun perlu dikombinasikan dengan indikator yang lain. Jadi ROE bukan satu-satunya yang terbaik ya, teman-teman, sekali lagi untuk kita menilai apakah emiten atau saham yang bersangkutan itu fundamentalnya baik atau tidak gitu ya. Kita perlu membandingkan dengan rasio yang lainnya juga gitu ya. Saham dengan ROE yang tinggi bisa dijadikan acuan juga untuk investasi jangka panjang, tetapi investor harus melihat rasio profitabilitas lainnya juga. Sebagaimana teman-teman juga ketahui bahwa rasio profitabilitas itu tidak hanya ROE, sekali lagi ada ROA, kemudian ada ROI, ada ROCE, ada NPM, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan sebagai pengukur daripada rasio profitabilitas teman-teman semua. Oke, next. Yang berikutnya kita ke rasio yang kedua, yaitu debt to equity ratio, atau salah satu dari rasio solvabilitas teman-teman semua. Karena rasio solvabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa mampu perusahaan untuk melunasi kewajibannya yang sifatnya dalam hal ini adalah kewajiban jangka panjang. Oke, kalau kita lihat dulu, itu DER gitu ya, debt to equity ratio merupakan rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang dan kebijakan keuangan yang diambil dalam mendanai operasional perusahaan. Nah, rasio DER ini dihitung dari
hutang nanti ya dibagi dengan kewajiban. Hutang atau kewajiban dibagi dengan modal perusahaan. Jadi total utang dibagi dengan total ekuitas. Itu rumus yang digunakan untuk menghitung yang namanya debt to equity ratio gitu. Nah, dari ini merupakan salah satu rasio wajib gitu ya, yang digunakan untuk menghitung fundamental perusahaan juga ya, untuk nanti emiten juga ya. Namun perlu diketahui oleh teman-teman semua gitu ya. Kita nanti kalau kita bicara sektor non keuangan gitu ya, DER yang baik itu adalah kalau nilainya kurang dari 1. Atau artinya semakin kecil nilai DER, beda sama rasio profitabilitas tadi ya, ROE ya. ROE itu yang semakin baik itu kalau nilainya semakin tinggi. Nah, kalau DER atau debt to equity ratio gitu ya, nilai yang semakin baik itu kalau nilainya kurang dari 1. Kalau ROE tadi nilai yang baik adalah nilai yang justru mendekati 1 atau 1 lebih gitu ya. Nah, DER kalau untuk perusahaan non keuangan itu yang baik adalah nilainya kurang dari 1. Semakin rendah rasio DER maka semakin bagus performa perusahaannya. Namun ini tidak berlaku bagi perusahaan keuangan, teman-teman semua. Jadi berbeda ya, karena di perusahaan keuangan yaitu seperti bank, asuransi dan yang lain-lainnya gitu ya. Komponen atau rasio DER ini tidak akan berbeda interpretasinya ketika kita gunakan untuk menilai solvabilitas bila dibandingkan dengan yang namanya perusahaan non keuangan, teman-teman semua. Oke, coba kita lihat kenapa demikian gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ya sedikit penjelasan ya. DER pada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa di sektor keuangan, misalnya bank gitu ya. Bank itu kalau dia menerima tabungan, deposito, giro dari nasabah gitu ya. Misalnya saya menabung di bank gitu ya. Maka oleh bank besarnya tabungan dari saya sebagai nasabah itu akan diakui di dalam komponen liabilitas, teman-teman semua. Atau akan diakui sebagai komponen hutang, teman-teman semua. Nah, jadi kalau seluruh dana yang berasal dari pihak ketiga gitu ya, atau nasabah nanti dalam baik berupa tabungan, deposito, giro dan sebagainya, itu masuk komponen utang gitu ya, masuk ke komponen utang. Maka daripada perusahaan di sektor keuangan itu nanti bisa jadi DER-nya akan sangat tinggi sekali gitu ya. Dan bahkan mencapai 5 bahkan lebih ya sampai 10 kali atau kalau di persentasekan 500 sampai 600 kali dibandingkan dengan sektor non keuangan gitu. Karena kalau non keuangan itu utang yo masuknya ke utang gitu ya. Tetapi kalau yang namanya perusahaan sektor keuangan gitu ya, dana yang berasal dari pihak ketiga tadi tidak menjadi komponen modal perusahaan gitu ya, tidak menjadi komponen modalnya gitu ya. Yang masuk dari pihak ketiga itu tidak menjadi komponen modal, tapi justru menjadi komponen utang. Utangnya sektor keuangan. Karena bank mengelola dana itu kan artinya dia berhutang kepada nasabah untuk mempertanggungjawabkan itu. Sehingga pengakuannya sebagai komponen utang. Nah, kalau dia masuk ke komponen utang, pasti jelas DER sektor keuangan akan tinggi sekali. Oke. Kemudian yang kedua, DER yang tinggi pada sebuah bank menunjukkan seberapa besar jumlah simpanan pihak ketiga. Saya bilang tadi nasabah tadi ya, yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Karena pengakuan tadi tabungan, deposito dan sebagainya di perusahaan keuangan, sektor keuangan itu masuknya kepada komponen utang, teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, semakin besar jumlah simpanan nasabah di bank tersebut, itu akan mengakibatkan DER itu semakin tinggi. Dan kalau perusahaan atau perbankan itu mampu mengelola dengan baik gitu ya, maka ini akan berimplikasi pada profit yang tinggi gitu ya. Sekalipun DER-nya nanti nilainya tinggi, tapi kalau perusahaan sektor keuangan ini mampu mengelola tabungan, deposito dan sebagainya daripada dana pihak ketiga tadi atau nasabah tadi dengan baik, maka ini akan menghasilkan profit yang tinggi pula bagi perusahaan sektor keuangan. Sehingga DER antara non keuangan dengan sektor keuangan jangan dibandingkan ditempatkan pada posisi yang sama ya, harus yang berbeda karena interpretasinya akan berbeda teman-teman semua. Oke, next. Nah, ini data tahun 2022 contoh ini ya.
apa namanya dari yang tinggi di perbankan ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat ya. Ini cuma saya ambilkan dari 4 perbankan yang mewakili sektor keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nilai DER-nya ini terlihat tinggi sekali ya. Jadi untuk yang merah itu BBRI atau Bank BRI ya, itu nilainya 5,15 kali. Padahal kalau di sektor non keuangan saya bilang tadi dari yang baik adalah yang nilainya kurang dari 1 gitu ya. Atau semakin kecil semakin baik. Dan ternyata untuk perbankan itu memang nilainya di atas 1 pasti gitu. Terbukti BBRI itu tahun 2022 nilainya 5,15 kali. Atau kalau kita dalam bentuk persentase adalah 515% teman-teman semua. Nah, BCA lebih tinggi lagi gitu ya. Itu 49,15 kali gitu ya. Lebih kali lipat ya, 50 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang non keuangan ya. Atau kalau kita persentasekan adalah 4.915% teman-teman semua. Berarti dia dana pihak ketiganya besar. Artinya dana yang dia kumpulkan dari para nasabah sangat tinggi dalam bentuk entah tabungan, deposito dan sebagainya di Bank BCA. Kemudian BMRI 6,90 kali dan Bank BNI 6,35 kali. Nah, ini kita tunjukkan bahwa memang untuk sektor keuangan itu pasti nilai DER-nya sangat tinggi atau artinya nilainya lebih dari 1. Oke. Slide berikutnya. Oke, sehingga kalau kita tarik manfaatnya secara umum gitu ya, apa sih fungsi dari debt to equity ratio gitu ya? Yang pertama yaitu DER digunakan untuk melihat jumlah atau kuantitas penggunaan utang perusahaannya. Melalui DER ini kita bisa akan tahu ya, berapa sih jumlah utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dia miliki gitu ya. Karena DER itu dihitung dari membandingkan komposisi utang dengan modal. Apakah utangnya perusahaan itu lebih besar dari modalnya atau sebaliknya. Yang kedua, DER itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang dimilikinya. Jadi tidak sekedar untuk tahu posisi besarnya utang dan modal saja, tetapi melalui DER kita juga akan tahu gitu ya, mampu nggak sih perusahaan itu dalam membayar hutang jangka panjangnya nanti khususnya gitu ya. Kemudian yang ketiga sebagai acuan untuk struktur modal perusahaannya. Saya bilang tadi ya, bahwa struktur modal perusahaan itu terbagi menjadi 2. Ada modal yang berasal dari eksternal, ada yang berasal dari internal. Kalau kita bicara internal berarti itu adalah komponen modal, kalau kita bicara eksternal adalah utang gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat kalau memang itu besar utang, berarti komponen permodalan perusahaan itu memang lebih banyak dari eksternal dibandingkan dengan yang internal atau dari modal. Itu interpretasinya. Oke, next selanjutnya. Nah, kemudian ini tadi rumus namanya DER ya. DER dihitung dari total ekuitas dibagi dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Ini hanya beberapa pengertian ya. Liabilitas itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu. Sedangkan ekuitas adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih teman-teman semua. Oke, next. Oke, tadi ya, kalau untuk perusahaan non-keuangan, sekali lagi dari yang ideal adalah yang angkanya di bawah 1, teman-teman semua ya. Namun, bagi perusahaan sektor non-keuangan juga, apabila teman-teman menemukan bahwa perusahaan itu ternyata nilainya di atas 1 atau di atas 100%, yang berarti dalam hal ini adalah utang atau kewajibannya itu kan lebih besar daripada modal bersihnya gitu ya, maka jangan langsung menjas bahwa perusahaan itu perusahaan yang tidak solvable ya. Kita lihat dulu tadi apa bertabayun dulu. Kenapa toh ketika dia sektor non keuangan tapi kok DER-nya tinggi banget? Apakah dengan DER yang tinggi itu perusahaan masih dalam kategori sehat atau tidak gitu ya. Nah, itu yang apa namanya yang perlu kita cermati dulu sebagai seorang value investor harus paham laporan keuangan lagi yang saya bilang tadi. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini sebagai bukti tadi ya, masih sama di perusahaan Unilever ya, oke? Belum? Slide berikutnya, sebelumnya Mas. Oh ya, ini
Nah, ini tadi ya yang saya bilang untuk apa namanya? Untuk melihat apakah apa namanya daripada perusahaan yang bersangkutan itu tinggi karena faktor apa gitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita hitung nanti dari untuk Unilever itu nilainya sangat tinggi teman-teman semua. Padahal dia Unilever adalah perusahaan yang ada di non keuangan. Tapi kalau teman-teman lihat, karena DER itu dihitung dari total hutang dibagi dengan total ekuitas gitu ya. Yang saya merah itu teman-teman bisa lihat ya, jumlah liabilitas jangka pendek sama jumlah liabilitas jangka panjang. Ternyata yang menyebabkan DER-nya perusahaan Unilever itu tinggi bukan dari jumlah utangnya yang sifatnya jangka panjang atau utang yang berbunga atau utang yang apa namanya mengandung risiko, tetapi komponen DER tinggi itu karena dia utang jangka pendeknya yang lebih tinggi, teman-teman semua. Sehingga kalau kita bilang Unilever ini meskipun nanti DER-nya itu tinggi, dia masih dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Karena komponen hutang di dalam perusahaan Unilever itu komponen terbesarnya adalah dari utang jangka pendek, teman-teman semua. Nah, itu yang menjadi apa namanya interpretasi ya supaya teman-teman tidak langsung menyimpulkan bahwa loh Unilever kok DER-nya tinggi banget berarti kinerjanya nggak baik dan tidak demikian. Anda harus lihat dulu komponen yang membentuk DER itu yang seperti apa. Ya. Sehingga dalam hal ini Unilever masih dikatakan sehat meskipun dia DER-nya masih di atas 1 teman-teman. Set berikutnya. Nah, ini nanti kita akan coba lihat ya bagaimana menghitung DER untuk rasio DER dari Unilever ya. Oke. Set berikutnya, Mas. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tampilan ini ya. Yang kita butuhkan adalah data total hutang atau jumlah liabilitas sama total ekuitas teman-teman semua. Oke. Pasar modal. Pasar modal. Matul. Step berikutnya. Apa tuh, guys? Nah, ini kalau kita ambilkan data dari laporan tadi ya, laporan posisi keuangan, ada utang sama modal, ternyata rasio DER untuk Unilever itu besarnya adalah 3,58 kali, teman-teman semua. Atau kalau kita persentasekan ada 358%. Nah, kalau kita bicara non keuangan tadi ya, dari yang baik adalah yang kurang dari 1 atau yang kecil, teman. Ternyata Unilever ini tidak berlaku untuk itu gitu ya. Meskipun dia DER-nya tinggi, tapi bukan berarti dia tidak solvable, teman-teman semua. Yang saya sampaikan tadi ya, Unilever justru adalah perusahaan yang sangat sehat, gitu ya. Karena apa? Karena komponen utang jangka panjangnya dia dibandingkan dengan total hutang dari perusahaan Unilever itu adalah yang jangka panjang atau hutang yang beresiko itu adalah 13,11%, teman-teman semua. Dari keseluruhan total utangnya Unilever. Jadi kalau total utang itu misalnya dipersentasekan ada 100% ya, kan total utang itu terdiri dari utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu utang yang tidak beresiko, sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang beresiko. Nah, Unilever itu utang jangka panjangnya itu hanya sebesar 13,11% dari keseluruhan total hutang yang dia miliki. Nah, dalam hal ini berarti DER-nya Unilever kalau dia nilainya tinggi nggak bisa diinterpretasikan bahwa dia tidak solvable. Nah, makanya disinilah yang saya katakan perlu ketelitian atau kecermatan seorang investor untuk mampu membaca dan memahami yang namanya laporan keuangan supaya tidak salah kaprah dalam kalian itu menginterpretasikan fundamental perusahaan. Hanya lihat angkanya saja, apalagi kalau kan Anda tinggal ini ya download statistik gitu ya, yang sudah keluar angkanya apa namanya perhitungan ROE ya. Nah, itu nanti ini menjadi bias. Jadi kalau teman-teman hanya tinggal misalnya cari data dari yang sudah dihitungkan atau ROE yang sudah dihitungkan tanpa kalian tahu komponen apa yang menyebabkan dari itu tinggi, itu nanti Anda akan salah dalam mengambil keputusan investasi. Nah, sehingga mau tidak mau tetap kalau sudah memilih yang namanya value investing, ya tetap buka yang namanya laporan keuangan. Lihat dulu fundamentalnya dan apa yang menyebabkan dia rasionya seperti itu. Tidak asal
dengan data yang ada sudah dihitungkan, kemudian Anda menyimpulkan langsung gegabah untuk mengambil keputusan investasi yang salah, teman-teman semua. Oke, next. Oke, bagaimana kita cara menganalisa DER ya, sama seperti di Roy tadi. Yang pertama, kita akan membandingkan nilai DER itu dengan rasio keuangan yang lain ya. Makanya tadi saya bilang ya, sebelum memutuskan, kalau memang teman-teman tadi kita kasusnya Unilever ya, DER-nya kan terlalu tinggi. Nah, coba bandingkan dengan rasio yang lain dulu. Ketika rasio DER-nya tinggi, apakah rasio profitabilitasnya juga tinggi? Nah, kalau ternyata sama seperti Unilever tadi ya, DER-nya tinggi tapi dia profitabilitasnya juga tinggi karena di atas nilai 1 atau di atas 15%, kan berarti dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Maka ketika menggunakan rasio DER itu juga bandingkan dengan rasio keuangan yang lainnya. Jangan hanya melihat dari rasio DER saja. Kemudian yang kedua, tetap sama seperti di rasio ROE tadi, gunakan juga trend analysis ya. Artinya Anda silakan melakukan analisis secara time series, membandingkan data DER pada perusahaan yang kita minati dari tahun ke tahun untuk melihat bagaimana tren nilai DER-nya itu, apakah semakin baik atau semakin jelek ya nilainya. Kemudian juga yang ketiga, tidak kalah penting juga kita bandingkan dengan DER rata-rata industrinya. Ini juga penting ya teman-teman semua ya. Jadi kalau di dalam proses value investing itu proses untuk kita memutuskan itu agak panjang. Makanya tadi saya bilang di awal butuh sabar gitu ya. Tidak hanya melihat dari satu rasio kemudian ya sudah kita ambil keputusan, tidak. Perlu kita kaji dengan membandingkan dengan rasio yang lain, rasio dari tahun ke tahun dan juga membandingkan dengan rata-rata industri. Oke, next. Nah, dari DER ini kalau kita simpulkan ya, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat kondisi kesehatan keuangan. Nah, kesehatan keuangan ya, karena kita bicara tadi ya mampu bayar hutang atau tidak, itu ya, maka di sini kita juga bisa melihat perusahaan itu sehat atau tidak. Semakin rendah nilai DER menurut sektor non keuangan berarti ya, maka DER itu dikatakan semakin baik gitu. Namun indikator debt to equity ratio bukan merupakan indikator yang baik untuk perusahaan keuangan. Karena tadi perusahaan keuangan punya perlakuan tersendiri terkait dengan perlakuan akuntansinya dalam mengakui besarnya tabungan, deposito dan sebagainya dari pihak ketiga atau nasabah gitu ya. Sehingga ini tidak relevan kalau kita gunakan untuk di sektor keuangan, teman-teman. Oke, next. Kita ke rasio yang ketiga, yaitu price to book value ya teman-teman semua. Oke, next. Nah, ini merupakan salah satu rasio pasar ya, PBV ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang belajar menentukan nilai perusahaan gitu ya. Nah, biasanya salah satu proksi yang digunakan untuk menentukan berapa sih besarnya nilai perusahaan gitu ya. Kita menggunakan yang namanya rasio price to book value, teman-teman semua. Kemudian apa sih definisi dari PBV gitu ya? PBV merupakan rasio yang dapat membantu investor dan trader dalam menentukan apakah harga suatu saham di pasar itu masih bisa dibilang murah atau mahal. Jadi PBV ini merupakan salah satu rasio yang seringkali digunakan oleh investor ataupun trader untuk menentukan mana saham yang murah dan mana saham yang mahal, teman-teman semua. Oke. Kemudian PBV ini ini ya yang baik ya. Ini biasanya kalau nilainya atau saham itu dikatakan murah gitu ya. Kalau dia memiliki nilai PBV kurang dari sama dengan 1, teman-teman semua. Sebaliknya kalau saham dengan nilai PBV lebih dari sama dengan 1, maka dikatakan saham itu mahal harganya atau kita kenal dengan overvalue, teman-teman semua. Nah, PBV ini juga biasanya dikenal dengan istilah lain yaitu market to book value atau kita kenal dengan MBV, teman-teman semua. Ini sama dengan MBV, teman-teman semua. Oke, next. Oke, sama seperti rasio sebelumnya, apa sih manfaat daripada PBV gitu ya? PBV
ada 3 manfaat ya yang bisa digunakan dari PBV ini gitu ya. Yang pertama, PBV digunakan untuk menaksir harga sebuah saham yang kita sampaikan di awal tadi ya, bahwa melalui PBV kita bisa tahu mana saham yang murah, mana saham yang mahal. Gitu. Saham yang murah atau saham yang under value kalau nilai PBV-nya kurang dari sama dengan 1, sedangkan saham yang over value atau mahal gitu, kalau nilai PBV-nya lebih dari sama dengan 1. Kemudian PBV juga akan digunakan sebagai pembanding saham satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, gitu ya. Kita akan bisa membandingkan harga saham satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, mana yang lebih murah dalam satu industri yang sejenis, gitu ya, melalui penghitungan nilai PBV, teman-teman semua. Selain itu, PBV juga membantu untuk mengetahui apakah harga saham yang tersebar di pasar saat ini selaras dengan nilai buku emitennya. Karena nanti kalau kita mempelajari mengenai nilai saham gitu ya. Jadi ada beberapa nilai saham yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada nilai nominal saham, yang kedua itu ada nilai pasar saham, yang ketiga ada nilai buku saham, dan yang keempat ada yang namanya nilai intrinsik saham. Nah, melalui PBV ini nanti kita akan tahu gitu ya. Jadi karena kita membandingkan ya, PBV itu kan dihitung dari harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Maka dari penghitungan PBV nanti kita akan tahu berapa toh perbandingan besarnya antara harga pasar saham saat ini dengan nilai buku saham sesuai dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi kalau nilai pasar saham itu kita bisa mengetahui dari harga penawaran dan permintaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu namanya harga pasar saham. Tapi kalau nilai buku saham bisa kita ketahui dari laporan posisi keuangannya perusahaan. Oke, teman-teman admin bisa ditampilkan slide-nya. Halo teman-teman admin, bisa dibantu untuk share PPT-nya? Mungkin sinyal Bu operatornya. Oh ya, oke. Saya juga tampil nggak ya di teman-teman ya? Kelihatan Bu. Kelihatan nggih? Oke. Kita lanjutkan nggih. Oke, yang ketiga tadi PBV juga bisa digunakan untuk membandingkan antara berapa besarnya harga pasar saham saat ini dibandingkan dengan nilai buku saham yang nanti akan kita bisa peroleh dari laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, Warren Buffett salah satu ini ya tokoh untuk yang value investing gitu ya. Kalau di Indonesia ada Lo Keng Hong, itu pernah mengatakan bahwa salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat layak tidaknya saham untuk dibeli adalah melalui PBV atau price to book value, teman-teman semua. Oke, kemudian bagaimana kalau PBV itu minus gitu ya? PBV yang minus itu bisa jadi nanti kita kalau menghitung PBV itu ada juga yang minus, teman-teman semua. Kenapa bisa minus gitu ya? Karena kalau kita ngitung PBV itu kan harga pasar dibagi dengan nilai buku, di mana nilai buku itu dihitung dari total modal dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu mengalami defisiensi modal atau modalnya negatif, modal negatif itu artinya utangnya lebih besar daripada aset gitu ya. Kalau dalam ilmu akuntansi itu begitu ya. Jadi defisiensi modal itu terjadi manakala perusahaan itu memiliki total utang yang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Maka modalnya negatif. Nah, kalau modalnya negatif, pada saat menghitung PBV, pasti hasilnya adalah negatif, teman-teman semua. Nah, PBV yang negatif atau minus itu artinya pasti tidak bagus gitu ya. Karena ada 4 kemungkinan gitu ya. Yang pertama,
laba bersih perusahaan ataupun ekuitas perusahaan tersebut pasti memiliki nilai negatif. Kalau enggak perusahaannya itu rugi, pasti tadi ada defisiensi modal atau negatif, apa namanya, modalnya negatif, teman-teman semua. Kemudian yang kedua, nilai laba bersih negatif itu berarti perusahaan tersebut dalam kondisi mengalami rugi. Jelas kalau laba negatif itu pasti dia mengalami loss ya atau rugi. Kemudian yang ketiga, nilai ekuitas negatif artinya yang saya bilang tadi, total hutang dari perusahaan lebih besar dibandingkan dengan total asetnya, gitu ya. Dan hal ini umumnya terjadi karena perusahaan terus-menerus mengalami kerugian, sehingga dia harus menggunakan utang untuk membiayai operasional perusahaan, teman-teman semua. Nah, ini hati-hati ketika nanti kita mendapatkan nilai PBV yang negatif. Nah, cuma teman-teman semua sebagai seorang value investor kalian gitu ya, itu sebenarnya juga ketika mendapati bahwa salah satu emiten yang kalian tertarik ya untuk investasi itu kok dia bermasalah dengan salah satu rasionya, misalnya PBV-nya negatif gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa cek ya melalui webnya Bursa Efek Indonesia, itu ada notasi khusus teman-teman semua. Ora dicegat ning ngarep. Jadi BI itu sudah menyediakan apa namanya informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang apa namanya sedang dalam kondisi yang ini ya mengkhawatirkan gitu istilahnya gitu ya. Dan itu diharapkan melalui pemberian informasi mengenai notasi khusus ini adalah investor dapat berhati-hati untuk memilih emiten atau perusahaan yang sudah masuk dalam daftar notasi khususnya Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa ngecek ya sebelum nanti memutuskan apakah mau beli sahamnya perusahaan X, Y, dan seterusnya gitu ya. Coba dia masuk di notasi khusus atau tidak juga gitu. Jadi perlu untuk mengetahui juga. Nah, notasi khusus nanti ini ada 15 ya notasi khusus dengan kode yang ada artinya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti perusahaan dengan notasi khusus kodenya B gitu ya, itu artinya adalah adanya permohonan pernyataan pilot dari emiten atau perusahaan yang bersangkutan. Ya berarti Anda jangan beli perusahaan yang bersangkutan. Jadi cek dulu ya sebelum nanti teman-teman apa namanya lihat juga apakah perusahaan itu fundamentalnya baik atau tidak, perlu ngecek di notasi khusus itu apakah perusahaan-perusahaan itu masuk ke list notasi khusus atau tidak. Oke. Kemudian untuk menghitung PBV gitu ya, PBV dihitung dengan cara membagi antara harga saham dibagi dengan nilai buku per saham, teman-teman semua. Nah, harga saham bisa diperoleh dari web Bursa Efek Indonesia, teman-teman semua, dan nilai buku per saham nanti bisa teman-teman hitung dari laporan posisi keuangan ya. Nanti apa namanya kalau orang akuntansi itu biasanya sudah familiar dengan laporan neraca atau laporan posisi keuangan untuk menghitung yang namanya nilai buku per saham. Nah, PBV yang baik tadi atau saham yang murah ya, bukan yang baik maksudnya. Apa namanya PBV dikatakan bahwa saham itu murah kalau nilainya itu lebih kecil dari 1 ya. Sebaliknya kalau PBV-nya lebih dari 1, maka berarti saham itu harganya mahal, teman-teman semua. Nah, investor itu sebaiknya membandingkan juga PBV saham dari emiten yang sedang dianalisis dengan PBV industrinya. Karena tidak selalu saham dengan PBV lebih dari 1 itu berarti over value atau mahal, teman-teman semua. Jadi sekali lagi kita perlu bertabayun dengan kinerja yang lainnya atau rasio yang lainnya. Dan kita perlu bertabayun juga dengan PBV industri yang sejenis gitu ya. Kalau memang rata-rata PBV industri yang sejenis juga lebih dari 1 ya berarti kita dalam kondisi saham yang tidak mahal juga itu karena PBV di sektor industri yang sama dia nilainya juga lebih dari 1 teman-teman semua. Jadi apa namanya perlu kita cek dulu juga. Kemudian perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ini biasanya memiliki nilai PBV yang juga nilainya lebih tinggi, artinya lebih tinggi dari 1 ya, gitu ya. Ini biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan di sektor keuangan. Nah, Unilever tadi sebagai salah satu perusahaan besar, dia juga memiliki nilai PBV yang lebih dari 1 ya, teman-teman semua ya. Nah, nanti kita cek ini ya. Nah, ini bagaimana kita menghitung PBV dari laporan keuangannya Unilever tahun 2022 gitu ya. PBV tadi
dihitung dengan cara membandingkan antara harga saham atau harga close price ya, penutupan saham ya. Teman-teman bisa dapatkan data close price masuk ke webnya Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kemudian nanti ada data pasar ya, kalau nanti teman-teman masuk ke webnya itu, kemudian diklik ringkasan saham, nah nanti masukkan kode sahamnya sama tanggalnya yang dibutuhkan untuk menghitung apa namanya rasio PBV. Kebetulan ini saya masukkan kodenya itu UNVR ya, itu ada UNVR itu maksudnya kodenya, kode sahamnya, kemudian di sebelah kanannya sampingnya itu ada tanggalnya. Kebetulan yang hari tidak apa namanya hari efektif perdagangan itu di akhir bulan Desember itu tanggal 30 Desember tahun 2022 ya. Nah, ternyata harga setelah kita masukkan data itu, kemudian kita klik enter, muncul data harga saham dari Unilever ya pada tanggal 30 Desember 2022 teman-teman semua. Nah, yang kita gunakan itu yang saya merah itu ya, yang harga penutupan teman-teman semua sebagai dasar untuk menghitung nanti rasio PBV teman-teman semua. Oke, ini yang data harga sahamnya. Kemudian kan untuk menghitung PBV tadi ini dihitung dari nih ya, harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Nah, data harga saham sudah kita dapatkan. Kemudian kita bagaimana cara menghitung nilai buku per saham? Nah, nilai buku per saham itu dihitung dari besarnya total modal atau ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, teman-teman semua. Nah, ini teman-teman bisa download laporan posisi keuangan atau neraca ya dari perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Ini laporan tampilan dari posisi keuangan di bagian modal ya, teman-teman semua. Nah, ini yang saya merah itu adalah jumlah ekuitas ya atau jumlah modalnya. Kemudian jumlah saham yang beredar itu yang saya kasih tanda biru panah itu ya. Jadi 38 juta 38 miliar 150 juta lembar ya itu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa hitungkan di situ. Nah, ini kita masukkan datanya, menghitung PBV ya, harga saham dibagi dengan nilai buku per saham, maka ketemu nilai PBV untuk perusahaan Unilever adalah 44,86 kali, teman-teman semua. Dan tadi kalau kita bandingkan dengan ketentuan tadi ya, bahwa kalau saham itu murah, PBV-nya kurang dari sama dengan 1, sedangkan kalau saham itu mahal, maka PBV-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, apakah dari nilai PBV Unilever ini kemudian kita lantas mengeneralisir bahwa harganya sangat mahal gitu ya? Maka kita lihat dulu ya, dari nilai PBV sudah sangat jelas ya, apabila perusahaan ini memang sangat mahal harganya, kalau dari kesimpulan sesuai dengan ketentuan tadi ya. Namun hal yang harus diperhatikan adalah Unilever merupakan perusahaan besar. Tadi saya katakan juga ya, bahwa perusahaan besar dan perusahaan keuangan itu PBV-nya biasanya besar ya teman-teman semua. Hal yang wajar jika nilai PBV perusahaan ini bernilai sangat tinggi. PBV lebih dari 1 sebenarnya sangat bisa dimaklumi apabila ROE-nya atau rasio return on equity-nya juga tinggi. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi teman-teman semua, kita sudah hitung tadi ya, ROE Unilever itu ternyata setiap tahunnya itu selalu di angka 100% ke atas atau di atas 100% teman-teman semua. Terbukti tahun 2022 tadi ketika kita menghitung ROE-nya perusahaan Unilever itu besarnya adalah di atas nilai 1 atau di atas 100% atau lebih besar daripada 15% ya teman-teman semua. Itu adalah sebesar 134,21%. Dan ini dikatakan sebagai ROE yang super efisien teman-teman semua. Nah, sehingga dari nilai PBV yang sebesar 44,86 ini tadi, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Unilever itu mahal gitu. Karena ya wajar dia memang kalau misalnya kita katakan mahal karena memang dia fundamental atau kinerjanya bagus gitu ya. Dari sisi profitabilitasnya juga dia juga sangat efisien, nilainya sangat tinggi teman-teman semua. Tadi dari rasio solvabilitasnya dia juga solvable.
Dia perusahaan yang mampu untuk membayar atau melunasi kewajibannya. Karena apa? Kewajiban jangka panjangnya lebih kecil daripada kewajiban lancarnya. Semua. Oke. Dari DER kita simpulkan dari PBV kita simpulkan bahwa PB rasio masih menjadi salah satu alat yang banyak digunakan oleh para value investor dalam mencari saham-saham yang under value atau saham yang murah, teman-teman semua. Meskipun demikian, PB rasio biasanya juga dibandingkan dengan rasio profitabilitas. Dalam hal ini biasanya OE yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, untuk menemukan saham under value yang tepat, investor harus memperhitungkan berbagai ukuran valuasi yang dapat melengkapi PBV rasio atau price to book value ratio. Jadi artinya jangan menggunakan PBV sebagai satu-satunya rasio yang untuk menilai apakah saham itu murah atau mahal, teman-teman semua. Oke. Kemudian yang terakhir dari materi saya adalah dividend yield ya, teman-teman semua. Oke, sebelum kita ke dividend yield gitu ya, kita perlu pahami dulu ada dua klasifikasi investor gitu ya. Jadi ada investor yang berorientasi pada pertumbuhan atau kita kenal dengan growth investor gitu ya. Strateginya atau metodenya namanya growth investing gitu ya. Kemudian ada investor yang berorientasi pada nilai atau kita kenal dengan value investor atau strateginya kita kenal dengan value investing. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif investor yang berorientasi pada pertumbuhan gitu ya. Nah, kalau investor yang dia memilih growth investing, maka yang dia harapkan pengembaliannya itu biasanya dalam bentuk capital gain, teman-teman semua. Nah, hal ini berbeda dengan investor yang berfokus pada nilai atau kita kenal dengan value investing atau value investor. Value investor biasanya dia mengharapkan tingkat pengembalian itu karena investasinya sifatnya juga jangka panjang ya. Maka pengembalian itu dalam bentuk pembayaran dividen, teman-teman semua. Nah, karena value investor tadi ya, yang menerapkan value investing tadi, mengharapkan tingkat pengembaliannya tidak pada capital gain, tapi pada dividen, maka salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kita apakah layak untuk berinvestasi pada saham yang bersangkutan dengan melihat yang namanya dividend yield, teman-teman semua. Meskipun saya bilang ya, ada beberapa rasio pengukuran dengan menggunakan dividen ya. Ada dividen payout ratio juga yang biasanya juga digunakan untuk menilai apakah fundamental perusahaan itu baik atau tidak ya melalui value investing. Cuma dalam hal ini saya diminta untuk menyampaikan fokusnya kepada dividend yield gitu ya. Oke. Apa itu dividend yield gitu ya? Dividend yield merupakan tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai, tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai. Kenapa saya bilang dividen tunai gitu ya? Karena dividen itu bisa dalam bentuk tunai, bisa juga dalam bentuk non tunai, teman-teman semua. Jadi pemberian dividen atau pembayaran dividen itu bisa dalam bentuk cash dividen, bisa dalam bentuk pemberian saham, teman-teman semua. Nah, untuk dividen yield di sini adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai gitu ya, bukan dividen saham ya, kepada pemegang saham. Besarannya bisa naik jika harga saham turun. Jadi dividen yield itu bisa jadi akan diberikan lebih tinggi kalau harga sahamnya itu turun. Atau sebaliknya, kalau harga saham itu naik gitu ya. Nah, itu yang terjadi adalah sebaliknya, teman-teman semua. Menunjukkan berapa banyak perusahaan telah membayar dividen selama setahun terhadap harga sahamnya.
Kemudian dividen yield yang baik itu kalau nilainya semakin tinggi. Jadi setiap tahunnya kalau dividen itu semakin naik nilainya atau persentasenya semakin naik, maka dikatakan bahwa dividen yield perusahaan itu mengalami pertumbuhan yang baik, gitu ya. Jadi yang diharapkan dari dividen yield itu adalah yang nilainya semakin tinggi, teman-teman semua. Nah, perusahaan di industri utilitas atau industri yang dikonsumsi oleh masyarakat dan kebutuhan pokok konsumen, ini adalah contoh perusahaan yang seringkali memberikan dividen yield yang besar, teman-teman semua. Jadi Unilever ya, mungkin salah satu perusahaan karena dia masuk ke consumer good gitu ya. Ini juga biasanya yang akan memberikan dividen yield yang cukup besar ya. Sedangkan untuk yang biasanya memberikan dividen yield yang rendah adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, teman-teman semua. Oke, nah kemudian apa sih fungsi daripada dividen yield gitu ya? Dividen yield ada 5 ya fungsi yang bisa kita dapatkan ketika kita melihat nilai dividen yield. Yang pertama, melalui dividen yield kita sebagai seorang investor akan mampu mengukur jumlah arus kas yang diperoleh. Kalau kita terima dividen itu kan berarti ada arus kas yang masuk ke kita ya. Untuk setiap jumlah yang diinvestasikan para pemegang saham dalam posisi ekuitas. Jadi melalui dividen yield kita akan tahu berapa sih jumlah arus kas yang bisa kita peroleh gitu ya dari setiap rupiah yang kita investasikan ke dalam perusahaan pada posisi ekuitas atau modalnya perusahaan. Yang kedua, dividen yield itu juga sebagai tanda perusahaan yang stabil, teman-teman semua. Kenapa stabil gitu ya? Karena perusahaan yang menghasilkan laba itu hanya perusahaan yang mampu bayar dividen. Kalau perusahaannya rugi, dia nggak mungkin mampu bayar dividen. Sehingga melalui dividen yield ini kita bisa tahu seberapa stabil perusahaan itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, dividen yield itu juga digunakan untuk kita tahu seberapa baik kinerja dari suatu perusahaan atau seberapa menjanjikan ya. Karena kalau persentase dividen yield yang kita terima semakin tinggi, gitu ya, berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu memang prospektif dan menjanjikan kinerjanya baik di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, rasio ini sangat penting bagi investor yang memang dia menggunakan tujuan investasi adalah untuk jangka panjang, teman-teman semua. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada 2 klasifikasi investor gitu ya. Investor yang dia berorientasi pada pertumbuhan atau dia berorientasi pada nilai gitu. Nah, kalau berorientasi pada nilai berarti kita menerapkan value investing, maka melalui dividen yield kita akan tahu kinerja jangka panjang daripada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu dividen yield juga bisa dianggap sebagai ROI atau return on investment bagi pendapatan investor yang tidak tertarik pada capital gain tadi, karena kalau capital gain tadi berorientasi pada pertumbuhan atau kita kenal dengan growth investor atau metodenya adalah dengan menggunakan growth investing, teman-teman semua. Oke. Kemudian bagaimana cara menghitung yang namanya dividen yield? Dividen yield dihitung dengan rumus dibagi dengan harga saham. Dividen yield dihitung dari dividen per lembar saham dibagi dengan Kemudian kapan dividen yield itu dikatakan baik gitu ya? Suatu perusahaan dikatakan memiliki 5%, teman-teman semua. Ini adalah sebuah perusahaan mampu membayar dividen yang besar kepada investornya. Artinya kalau
dividen yield-nya semakin tinggi atau lebih besar daripada 5%, berarti kan perusahaan atau emiten itu semakin mampu bayar dividen kepada para investornya. Perusahaan yang memberikan dividen yield tinggi, harga sahamnya akan mengalami kenaikan biasanya ya, terutama saat menjelang pengumuman dividen. Jadi kalau perusahaan itu pada tanggal pengumuman dividen itu akan mengumumkan bagi dividen yang tinggi, maka otomatis dividen yield-nya juga akan tinggi. Karena apa? Harga pasar sahamnya kan akan tinggi, gitu ya. Karena dia pasti akan bagi dividen dengan nilai pembagian dividen yang tinggi gitu, sehingga investor akan lebih banyak tertarik. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu ada indeks khusus ya, yang di dalamnya atau di konstituennya itu ada perusahaan-perusahaan yang memang dia istiqomah atau rutin bagi dividen tunai ya. Saya bilang dividen tunai ya, selama 3 tahun berturut-turut yang dividen yield-nya itu tinggi. Nah, indeksnya itu namanya IDX High Div 20 ya, teman-teman semua. Nah, itu konstituennya anggotanya sebanyak 20 emiten perusahaan. Tetapi ini juga setiap 6 bulan sekali direview ya oleh BEI juga ya. Nanti yang masuk di sini juga keluar masuk ya teman-teman. Ada yang bertahan, ada yang digantikan dengan yang lainnya tentunya. Nah, ini konstituennya ada 20. Di antaranya untuk periode yang berlaku 4 Februari 2022 sampai 2 Februari 2023 itu ada 20 perusahaan dengan kode sahamnya ini, teman-teman semua. Oke. Nah, Unilever ini termasuk emiten yang rajin bagi dividen. Dia juga masuk ya di dalam IDX High Dividend 20 itu ya, teman-teman ya, di nomor 20 ya dia ada. Dan Unilever ini memang selalu dia rutin bagi dividen ya. Sebagaimana ini juga saya ringkaskan ya, ini dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ya, dan bahkan sampai tahun 2022 itu juga dia rajin membagikan dividen yield tinggi, teman-teman semua. Nah, bagaimana cara menghitung dividen yield dari laporan keuangan perusahaan atau dalam hal ini adalah Unilever gitu ya. Untuk menghitung besarnya dividen yield, teman-teman semua, tadi ya bisa menggunakan rumus dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Nah, yang kita cari berarti bagaimana cara mencari dividen per lembar saham. Gitu. Kalau harga sahamnya bisa kita cari sama seperti pada saat nyari PBV tadi. Masuk ke webnya Bursa Efek Indonesia, nanti diklik yang data pasar, kemudian klik ringkasan saham ya, kemudian masukkan kode sahamnya, kemudian inputkan tanggal yang dikehendaki, teman-teman semua. Nah, kemudian dari laporan keuangan yang mana kita bisa mendapatkan data dividen per lembar saham gitu ya. Nah, teman-teman nanti untuk mendapatkan data dividen per lembar saham gitu ya, teman-teman bisa buka dulu laporan perubahan ekuitas teman-teman semua, atau laporan perubahan modal gitu ya. Di laporan perubahan ekuitas itu ya, ini Unilever ya, teman-teman lihat ya, itu yang saya merah itu ya, ada tulisan dividen gitu ya. Kita tidak ngambil jumlahnya yang sebelah kanan itu ya, yang 6332 tidak ya, tetapi di situ dividen kurung buka, ada catatannya, tertulis catatan 2U dan 22 gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti maksudnya adalah ada keterangan catatan 2U dan 22 itu silahkan lihat secara lebih detail berapa besarnya dividen per lembar saham Unilever tahun 2022 itu pada CALK atau catatan atas laporan keuangan nomor 2U dan nomor 22, teman-teman semua. Itu cara membacanya demikian. Sekali lagi, seorang value investor harus mampu membaca dan memahami laporan keuangan. Tidak sekedar bisa melihat angkanya, tidak, tapi tahu, oh ini maksudnya keterangannya seperti ini. Nah, dividen per lembar saham, teman-teman bisa dapatkan dari, buka dulu perubahan ekuitas, kemudian kita lihat ada di catatan nomor berapa, gitu ya. Berarti dia, kemudian kita cross check ke CALK, catatan atas laporan keuangan nomor 2U dan 22, teman-teman semua. Nah, ini yang CALK ya, saya
screenshotkan yang khusus nomor 22 ya, teman-teman semua, nomor 2U dan 22 ini. Kita bisa lihat itu ya data untuk dividen tahun 2022 itu yang diambil dua angka itu teman-teman semua, yaitu dengan menjumlahkan angka 69 dan angka 84 ya teman-teman semua. Sehingga kalau kita dividen tahun 2022 yang dibagikan oleh Unilever itu meliputi dividen interim dan dividen final. Nah, apa bedanya dividen interim dan dividen final? Nanti ada di slide berikutnya. Nah, itu dividen interimnya 69, dividen finalnya 84. Kita jumlahkan totalnya menjadi 153. Itu adalah dividen per lembar sahamnya untuk tahun 2022. Nah, ini perbedaan dividen interim dan dividen final nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya adalah pada perusahaan terbuka atau PT maksudnya tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci ya mengenai dividen final dan dividen interim. Biasanya dalam peraturan juga hanya terdapat penyebutan dividen saham saja gitu ya. Cuma Unilever ini juga apa namanya mengistilahkan pembagian dividennya itu ada dua dengan menggunakan dividen interim dan juga dividen final teman-teman semua. Nah perbedaannya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian tadi dari angka yang kita peroleh tadi kita masukkan ya ke perhitungan. Dividen yield dihitung dari dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar sahamnya. Dividen per lembar sahamnya 153 dibagi dengan harga close price-nya tadi 4.700. Sehingga diperoleh dividen yield 3,20. Oke, meskipun dividen yield di sini sudah cukup tinggi ya, tetapi dividen yield dari apa namanya Unilever ini masih dinilai kurang menarik ya karena masih di bawah 5% ya. Apa namanya? Ini wajar ya karena kalau kita kembalikan lagi kepada siapa itu Unilever ya bahwa perusahaan Unilever ini merupakan perusahaan yang salah satunya dia juga masuk ke kategori blue chip, di mana kalau perusahaan yang dia masuk ke blue chip itu dia cenderung memiliki harga saham yang sudah tinggi, sehingga kalau harga sahamnya sudah tinggi maka dividen yield-nya adalah cenderung rendah teman-teman semua. Itu apa namanya yang ketentuan secara ekonominya demikian teman-teman semua. Oke, kemudian bagaimana cara memilih saham dengan dividen yang tinggi? Ada 3. Yang pertama, tentunya Anda perlu melihat ya, mempelajari sejarah pembagian dividen perusahaan yang Anda minati dari tahun ke tahun, 3 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, gitu ya. Yang kedua, hanya perusahaan dengan catatan pembagian dividen yang terus meningkat secara stabil selama 10-15 tahun terakhir yang layak dimasukkan sebagai pertimbangan. Kalau dasar untuk Anda memilih emiten itu adalah diambilkan dari dividen yield ya. Yang ketiga, investor juga harus yakin bahwa perusahaan yang masuk dalam portofolio dapat terus mencetak laba yang tinggi yang mencukupi untuk dibagikan sebagai dividen. Artinya Anda harus meyakinkan bahwa perusahaan yang Anda pilih itu memang dia akan istiqomah bagi dividen setiap periodenya, teman-teman semua. Kesimpulan dari dividen yield adalah hasil dividen yield tinggi memang biasanya dihasilkan oleh perusahaan yang sudah mapan. Hasil dividen yang terlalu tinggi bukan selalu berarti baik. Bisa jadi justru kondisi keuangan tersebut juga tidak sehat gitu ya. Jadi kadang perusahaan itu bukannya kita suuzon ya, tapi mengalihkan apa namanya supaya investor tidak lantas kemudian berpaling gitu ya. Maka ketika dia dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dia akan memberikan dividen yield yang tinggi gitu ya. Nah, turunnya harga saham secara drastis justru bisa meningkatkan hasil bagi perhitungan dividen tadi untuk tetap mempertahankan investornya. Karena itu sangat tidak disarankan bagi pemegang saham untuk mengevaluasi saham hanya berdasarkan pada hasil dividen saja. Masih ada faktor yang lainnya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin bagi investor pemula yang bingung kira-kira kalau saya mau berinvestasi milih emiten yang mana gitu ya. Di Bursa Efek Indonesia ini juga sudah menyediakan ya indeks yang di dalamnya terdiri dari emiten-emiten yang apa namanya dia memiliki harga saham dengan nilai yang rendah. Rendah itu maksudnya
nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai intrinsiknya ya. Bukan berarti murah itu tidak baik, tidak ya. Tapi memiliki harga valuasi yang rendah, tetapi dia liquid ya, transaksinya liquid dan dia berkinerja baik. Nah, perusahaan-perusahaan itu tergabung dalam indeks yang namanya IDX Value apa namanya 30 ya teman-teman semua ya. Nah, daftar sahamnya meliputi apa saja ini teman-teman bisa lihat ini sampai dengan periode Februari 2023 nanti sudah keluar daftar yang baru lagi mungkin ya dari 30 ini ada yang tetap bertahan, ada yang sudah digantikan dengan kode saham perusahaan yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan value investing ke teman-teman semua. Barangkali nanti masih ada hal yang mau dikonfirmasi teman-teman. Waktu saya kembalikan kepada Mas Rio selaku moderator pada siang hari ini. Baik, terima kasih pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Sayekti. Semoga materi terkait value investing bisa bermanfaat bagi peserta praktikum yang akan menjadi seorang investor di pasar modal. Karena pemaparan materi telah selesai, maka selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi peserta praktikum yang ingin bertanya, boleh speak up voice ataupun mengetik pada kolom komentar dengan format nama dan juga pertanyaan yang mau ditanyakan. Silahkan. Izin bertanya, Iya, silahkan. perkenalkan saya Anggi Ariska Putri dari kelas AKS 3C. Misalnya nih Bu, kita sudah mereview dua perusahaan X dan Y. Ternyata keduanya memiliki laporan yang sama-sama baik. Pokoknya memiliki kualitas yang baik gitu loh. Nah, bedanya cuma di harga sahamnya aja. Nah, satunya mahal, nah satunya murah. Nah, lebih baik itu kita memilih harga saham yang mahal atau murah, Bu. Lebih untung yang mana gitu. Seperti itu. Terima kasih. Langsung dijawab atau mau ditampung dulu Mas Rio? Langsung dijawab aja, Bu. Oh, ya, terima kasih tadi Mbak Anggi ya atas pertanyaannya ya Mbak Anggi ya. Oke, jadi kalau dihadapkan pada kondisi kita sudah menganalisis dari sisi fundamental perusahaannya sama-sama baik gitu ya. Sama-sama baik, kinerjanya juga sama-sama baik, rasio-rasio yang lainnya juga baik. Yang berbeda hanya di harga sahamnya, kira-kira yang satu apa namanya mahal, yang satu murah gitu ya. Maka kira-kira sebaiknya kita memilih yang mana untuk kita jadikan sebagai investasi gitu ya. Oke, itu memang apa namanya Mbak sifatnya kembali lagi kepada karakteristik investornya ya, gitu ya. Artinya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi ketika kita akan memilih apa namanya investasi di saham yang sudah menjadi incaran kita ya. Yang satu adalah harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang satunya. Nah, tergantung daripada apa namanya harapan kita ya. Jadi artinya begini, selain daripada kita sudah membandingkan dua kondisi tadi, kita juga perlu melihat tingkat return. Tingkat return dari atau tingkat pengembalian Mbak dari saham yang dua tadi gitu ya. Kalau yang ternyata saham yang lebih mahal harganya, ternyata memberikan kita tingkat pengembalian return yang lebih rendah gitu ya. Berarti tidak salah kalau kita lebih memilih dengan harga saham yang lebih murah tapi memberikan kita dengan tingkat return pengembalian yang lebih tinggi kan gitu. Pasti kan investor akan berhitung demikian, Mbak. Banyak aspek ya kan gitu ya. Jadi biasanya orang kan ketika mau memutuskan saya beli barang yang murah atau yang mahal meskipun sama-sama baiknya, kira-kira memberikan keuntungan saya itu lebih besar yang mana kalau secara akumulatifnya kan gitu ya. Nah, tingkat pengembalian atau return gitu ya, itu nanti bisa kita lihat juga dari periode-periode yang ada gitu ya. Jadi misalnya kan kalau value investing itu kan berdasarkan pada data historis ya.
Kalau secara konsep teori ekonomi itu namanya kita menghitung return, Mbak. Nanti kalau di semester 7 ada cara simulasinya tersendiri, nggih. Saya tidak mengajarkan di praktikum ini karena itu ada apa namanya bagian tersendiri. Jadi ngitung returnnya. Nah, kalau kita dengan harga saham yang mahal itu kita bandingkan data return yang nanti akan diperoleh investor itu ternyata lebih tinggi meskipun dia mahal, ya kita bisa jadi memilih saham yang bersangkutan tingkat pengembalian. Tapi kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, saham yang murah lebih memberikan return yang positif ya, atau memberikan return yang lebih tinggi, kita lebih memilih saham yang murah. Jadi perlu kita lihat lagi. Kalau saya tetap kembali lagi kepada tadi yang pertama aspek returnnya. Yang kedua dari sisi resiko. Orang berinvestasi itu pasti akan melihat risk dan return ya. Yang pertama return tadi kalau kita sudah bandingkan, yang kedua juga resikonya. Nah, resiko juga kembali lagi kepada tipikal investornya. Apakah Anda tipikal yang risk averse atau risk taker gitu ya. Nah, dengan nanti misalnya Anda membeli saat ini potensinya dia baik, tetapi harga sahamnya mahal gitu ya. Kemudian yang satunya harganya lebih, potensinya baik, tapi harga sahamnya lebih murah. Manakala gitu, kita tidak tahu ke depannya. Ada resiko bahwa perusahaan itu nilainya akan turun atau sebaliknya gitu ya. Dengan membeli harga saham yang di awal tinggi sama yang rendah, itu kira-kira kita sebagai seorang investor ada di posisi mana? Yang risk taker atau risk averse gitu. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada diri kita. Oleh karenanya tadi memang yang menjadi penekanan adalah kalau kita memang ke value investor gitu ya, atau kita menerapkan value investing di dalam investasi kita, itu butuh waktu yang tidak hanya 1 malam atau 2 malam saja untuk melihat fundamentalnya perusahaan. Sehingga tadi kalau dengan 2 kondisi tadi ya kita perlu cermati lebih detail lagi. Gitu. Itu yang mungkin bisa saya jawab Mas Rio ke Mbak Anggi. Ada feedback dulu dari Mbak Anggi mungkin? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu Sayakti. Oke, sama-sama Mbak Anggi. Bagi teman-teman peserta praktikum yang lain, silahkan jika yang yang mau ditanyakan bisa mengetik di kolom komentar ataupun voice. Ada yang bertanya, Bu, Oke. dari apakah value investing itu bertentangan dengan technical analysis? Iya, saya jawab pertanyaannya Mbak Salma. Terima kasih Mbak Salma atas pertanyaannya. Jadi konsep dasarnya ya kita sebagai seorang investor itu idealnya ada 2 analisis yang perlu kita pahami teman-teman semua. Yang pertama yaitu yang namanya analisis fundamental. Yang kedua adalah analisis teknikal teman-teman semua. Oke, nah kemudian lantas apakah fundamental analisis bertentangan dengan teknikal analisis? Tidak, gitu ya. Kedua analisis ini tidak boleh bertentangan teman-teman semua. Jadi malah idealnya itu sebagai seorang investor kalian harusnya menguasai keduanya. Baik analisis teknikal maupun analisis fundamental. Kalau analisis teknikal menggunakan data-data pergerakan harga saham dan juga volume perdagangan saham ya, yang Anda bisa baca dari apa namanya grafik gitu ya atau candlestick dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh pemateri pada pertemuan berikutnya gitu ya. Saya tidak di bagian itu ya. Dan juga fundamental analisis yang kita memang berpijaknya pada data-data historis perusahaan atau kita berpijaknya dari laporan keuangan perusahaan. Nah, kedua analisis ini justru tidak boleh bertentangan. Kedua analisis ini adalah analisis yang saling menguatkan bagi investor yang memang dia tertarik akan berinvestasi di sekuritas atau dalam hal ini di saham dan kawan-kawannya. Jadi justru malah saling menguatkan teman-teman semua. Jadi bukan sesuatu
analisis yang bertentangan. Begitu Mas Rio. Dari Kak Salma, apakah ada feedback atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Sama-sama Baik. Mbak Salma. Bagi teman-teman praktikum, silahkan jika ingin ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, akan kami tutup sesi praktikumnya. Mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan. Bisa mengetik di kolom komentar. Mungkin udah pada ke masjid, Mas, mau sholat asar. Iya, Bu. Kalau memang tidak ada, boleh diakhiri saja, Mas Rio, atau masih nunggu sampai jam 3? Kita cukupkan saja, Bu. Mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sayekti atas pemaparan materi yang telah diberikan terkait tema value investing, yaitu return on equity, ada price to book value, debt to equity ratio, dan juga dividend yield. Dan juga terima kasih kepada peserta praktikum Anggi Ariska dan juga Salma Walsimah atas keaktifan dan juga bisa menjadi nilai tambahan dalam praktikum pasar modal ini. Demikian praktikum hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Gunakan uangmu untuk investasi, jangan hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tapi biarlah uang yang bekerja untuk kamu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jangan lupa mengisi absensi